البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah, yang mana sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-133. Pembahasan seputar pembatal-pembatal keimanan dan juga pembatal keislaman. Yang pertama kemarin sudah kita lewati dan sudah kita sebutkan, termasuk pembatal keislaman dan juga pembatal keimanan adalah pengingkaran seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif wa tabahullah al-istinkafu wal istikbaru an ibadatillah taala. Yang kedua, pembatal-pembatal keimanan yang bisa menghilangkan keimanan yang semula masuk kepada seorang hamba. Yang kedua adalah istinkaf. Al-istinkaf itu sikap enggan, menolak. Wal istikbar, dan sombong an ibadatillah ta'ala, sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk minta kepada Allah taala, minta kepada mbah fulan, mbah alan, kuburan, minta kepada para mayit misalkan, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk apa? Termasuk bentuk kesombongan. Karena berdoa itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu enggak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang sombong di dalam beribadah kepada Allah, di antaranya berdoa ini. Malah justru berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah taala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi ancamannya berat kalau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah wala al malaikatu wal muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Artinya, Al-Masih tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula para malaikat yang terdekat. Tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan beribadah kepada Allah taala, Nabi Isa alaihissalam dan para malaikat pun mereka tidak enggan. Dan barang siapa yang enggan dari beribadah kepadanya dan sombong, kelak nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan jadi satu. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun mereka orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, nanti di hari kiamat akan ditunaikan, diberikan untuk mereka pahala mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka min fadlih dari keutamaannya. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru
fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Dan adapun orang-orang yang mereka enggan dan sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, mereka akan diazab dengan azab yang pedih dan mereka tidak menjumpai selain Allah Subhanahu wa taala pelindung, tidak pula penolong. Inilah akibat orang-orang yang sombong, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada asalnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijamin semuanya na barakallahu fikum dengan surga, kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang-orang yang enggan. Datang dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, kecuali orang-orang yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku, tidak menerima, tidak menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia adalah orang yang enggan. Jadi orang yang enggan masuk surga itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, yang ketiga, pembatal keimanan, asyirku fi ibadatillah. Masyaallah, Allahul musta'an. Yang ketiga adalah berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah taala. Hati-hati. Karena kesyirikan termasuk apa? Termasuk min akbaril kabair. Termasuk dosa-dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan ini. Menghancurkan semua amalannya kalau syirik akbar. Kalau syirik asghar menghancurkan amalan yang terkenai kesyirikan. Sebagaimana yang barakallahu fikum Rasulullah kabarkan dalam suatu hadis yang sahih. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menanyai segenap para sahabat, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Segenap para sahabat menyatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar adalah apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang kedua? 'Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Wal iyad billah. Syahidnya barakallahu fikum, kesyirikan itu termasuk dosa besar yang paling besar. Paham ya? Karena dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada yang dosa besar yang paling besar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Sebagaimana kekufuran, itu tidak semua kekufuran itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ada al-kufru duna kufrin. Paham ya? Ada kekufuran yang di bawah kekufuran yang besar. Paham ya? Nah, oleh karena itu terkadang para ulama menyebutkan ini bagaimana ini? Nah, barakallahu fikum, kafir diperselisihkan, kafir yang bagaimana? Ada al-kufru duna kufrin, maksudnya kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Ada al-kufrul akbar, kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Bi an yasrifa syai'an minal ibadah li ghairillah, yaitu seseorang menyerahkan, memalingkan sedikit daripada ibadah untuk selain Allah taala ini. Bayangkan, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, itu semuanya bentuk kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati kalau kesyirikan ini, syirik yang kecil saja menghancurkan amalan yang terkena kesyirikan, apalagi syirik besar. Semua amalan hancur. Semua amalan apa? Hancur. Dalilnya sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur semua amalanmu dan kamu kelak termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Dipermisalkan bagaikan amalan yang tidak ada nilainya. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami pertunjukkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia,
yang terkotori, tercampuri dengan kesyirikan, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Wal a'yadu billah. Hati-hati. Kesyirikan sangat berbahaya sekali. Mau yang akbar maupun yang asghar, dua-duanya berbahaya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat. Aw yattakhid wasa'ita wasyufa'a yad'uuhum min dunillah wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim, Allahu musta'an. Atau contohnya orang menjadikan wasa'id, perantara-perantara, syufa'a, pemberi syafaat, yad'uuhum, yang dia menyeru berdoa kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Nah, menjadi perantara-perantara, kami enggak enak. Enggak mungkin kami minta langsung kepada Allah taala. Kotor. Kami itu banyak dosanya. Banyak maksiat yang kami lakukan, enggak mungkin kalau minta langsung. Kami menjadikan perantara, orang saleh inilah yang memintakan syafaat. Alasan mereka seperti itu. Oleh karena itu dibahas, dijelaskan secara panjang lebar dan juga dibongkar syubhat secara globalnya oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih dalam kitab Kasyfu Syubhat. Mereka seperti itu syubhatnya. Kami ini orang kotor, banyak dosanya, enggak mungkin kalau minta langsung. Jadi kami harus butuh perantara. Orang-orang salehlah perantaranya katanya, gayanya gitu. Allah musta'an. Seperti orang jahiliyah dulu ketika mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka kalau tawaf dilepas pakaiannya, telanjang mereka. Karena mereka merasa ini pakaian kotor. Banyak dosanya kami lakukan dengan pakaian ini. Sehingga saat itu di zaman jahiliyah atau barakallahu fikum ketika belum datangnya syariat Islam. Mereka ketika tawaf itu telanjang mereka. Tapi tidak ada di antara mereka yang yang menghalalkan untuk melihat sebagian mereka, auratnya maksudnya. Sampai muncul ungkapan itu? Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya karena telanjang. Dan yang nampak darinya enggak aku halalkan. Maksudnya posisinya mereka telanjang. Alasannya apa? Pakaiannya kotor, penuh dengan dosa. Sehingga enggak layak kalau tawaf dalam keadaan berpakaian yang penuh dengan dosa tadi itu. Allahumma musta'an. Orang-orang musyrikin. Mereka seperti itu keadaannya. Enggak mau langsung minta langsung, ya Allah, misalkan. Ighfirli. Langsung itu enggak mau gitu loh. Mereka harus menjadikan perantara-perantara, wasaid. Ini kita lihat ini. Berdoa kepada mereka selain Allah, wa yas'aluhum syafa'ah. Minta syafaat kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Wa yatawakkal 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Berserah diri kepada mereka, Mbah fulan, Mbah alan. Biasanya kalau orang-orang kampung itu ya yang jauh dari ilmu, itu kalau misalkan ingin kaya, larinya kemana coba? Terkadang ke Mbah dukun, Mbah fulan, Mbah alan, kuburan si fulan, si alan enggak dikenal pun datang ke kuburan. Kuburannya kira-kira dibangun, ditinggikan, Masya Allah, ada atapnya gitu, kemudian setiap hari baunya bau wangi, semerbak itu ya. Bunga ditaburkan situ, udah langsung diagungkan. Minta Mbah fulan, tolong kami diberikan harta Mbah fulan. Mbah fulan, syaratnya apa Mbah fulan? Di balik kuburan ada penunggunya. Ayam berwarna hitam. Semuanya serba hitam ayamnya. Ayam apa namanya itu? Cemani. Istilahnya orang Jawa itu ma'rufnya ayam cemani, serba hitam semuanya. Dipersembahkan nanti. Lah bagaimana nih Mbah nanti Mbah? Dipersembahkan dalam keadaan hidup atau matang? Sudah matang, disate. Panggang gitu ya. Ada juga yang dipersembahkan dalam keadaan dia sembelih di situ, macam-macam kesyirikan. Ritual kesyirikan banyak sekali. Allahul musta'an. Kemudian juga yang terkadang antum saksikan, mungkin atau pernah dengar juga, mereka minta barokah, keberkahan agar laris dagangannya, mintanya kepada seorang kiai yang wujudnya bukan manusia, wujudnya kerbau. Paham ya? Kiai siapa itu? Kiai Selamat ya. Allahul musta'an. Itu wujudnya manusia atau bukan? Ya mungkin orang-orang sekitar Solo tahu mungkin ya. Nah, wujudnya bukan manusia, kerbau. Bayangkan itu. Ya, kiainya enggak sembarangan lagi, bisa dikatakan tingkat tinggi ini ya. Kerbau dimintai juga. Allah musta'an. Hati-hati. Nah, karena apa? Karena yang namanya musyrikun itu apa? Barakallahu fikum, mereka tidak mau langsung minta kepada Allah Taala dengan alasan apa? Kotor, banyak dosanya atau semisalnya. Kita lihat di sini. Yaqulu ta'ala, Allah Taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah." Mereka beribadah kepada selain Allah pada perkara sesuatu yang tidak bisa memberikan
bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu keadaan mereka. Jadi menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala seraya berkata apa? Mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard? Katakanlah, apakah kalian dikabarkan, mendapat kabar? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum dengan apa-apa yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu, yang di langit tidak pula di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya tahu dari mana? Kalau mereka itu para pemberi syafaat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka perbuat berupa kesyirikan. Allahumma musta'an. Jadi mereka seperti itu keadaannya. Allahumma musta'an, menjadi perantara dengan alasan-alasan yang tidak benar. Wa yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq, hanya milik Allah doa yang benar. Maksudnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Artinya, dan orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada selain Allah, mereka itu tidak akan mampu memenuhi barakallahu fikum permintaan mereka sedikit pun. Dipermisalkan seperti orang yang bentangkan kedua telapak tangannya ke air gini agar air itu sampai ke mulutnya. Enggak akan sampai kalau dia tidak ngapa-ngapain, cuma gini aja. Paham ya? Barakallahu fikum. Permisalan seperti itu. Karena yang mereka minta siapa? Batu, terkadang pohon. Orang-orang zaman sekarang mungkin sebagian nanti saksikan ya, takut kalau melihat pohon beringin. Kira-kira udah rimbun, lebat banyak daunnya itu langsung dikeramatkan itu pohonnya. Lewat situ mendak-mendak, nunduk-nunduk. Afan ya Mbah Fulan itu katanya. Kalau bahasa Jawanya amit ya. Amit Mbah Fulan ba'alan. Situ padahal mengagungkan apa? Pohon tadi itu. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Allahul musta'an. Kita lihat di sini apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, jadi tidaklah doanya orang kafir kecuali apa? Berada di dalam kesesatan karena mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat, juhdu syai'in mimma asbatahu Allah taala nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika man yaj'al al-makhluq syai'an min sifatil khassah billah ka ilmil ghaib, wa aidan isbatu syai'in nafahu Allah taala an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, termasuk sesuatu yang bisa membatalkan barakallahu fikum keimanan seorang adalah apa? Penentangan orang tersebut terhadap sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk dirinya berupa nama-nama, sifat-sifat, dan yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika di antaranya juga seperti itu pula man yaj'al makhluk syai'an. Itu orang yang menjadikan itu makhluk sesuatu minas sifatil khassah, sesuatu yang itu merupakan sifat khusus. Barakallahu fikum bagi Allah Subhanahu wa taala. Ka ilmil ghaib, seperti ilmu ghaib, mengetahui perkara yang ghaib. Itu khusus Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Isbatus syai'an. Kemudian atau apa? Barakallahu fikum menetapkan sesuatu yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tiadakan dari dirinya dan juga Rasulullah meniadakan sifat tersebut dari Allah taala, dia menetapkan seperti sifat apa? Sifat-sifat yang kurang bagi Allah taala. Mereka tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Seperti Allah taala punya anak, kan sifat kekurangan itu. Seperti orang Yahud, orang Nasara, orang Yahud mengatakan siapa anak Allah? Uzair. Uzair anak Allah katanya. Al-Masih kata mereka juga apa? Anak Allah katanya. Allahul musta'an. Para malaikat yang dijadikan oleh musyrikin katanya apa? Banatullah. Anak-anak perempuan Allah. Mereka inilah yang termasuk dalam apa? Pembahasan kita ini. Maksudnya apa? Menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dari dirinya, dan juga ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, kita lihat sini. Yaqulullah ta'ala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menyatakan dalam keadaan mengajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah dialah Allah, zat yang tunggal, maha satu, tunggal, enggak ada duanya. Allahus samad, dialah Allah taala zat yang dimintai apa? Semua perkara bergantung kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Naam, semua perkara bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari yang seperti ini. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulullah ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allahumma musta'an. Naam. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan doa-doa tersebut, dengan apa nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kelak mereka akan dibalasi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yaqulullah ta'ala, dan Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya." Rabb yang memiliki langit dan bumi dan yang memiliki apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, beribadahlah kepadanya dan bersabarlah untuk mengibadahinya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu Allah Taala itu punya tandingan? Samiyya, niddan, nadhiran, nudhara. Paham ya? Apakah Allah Taala itu punya tandingan? Enggak ada. Nah, enggak ada ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, zat yang maha tunggal, zat yang maha satu, tidak ada duanya. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya takdzibun yang kelima yang bisa membatalkan keimanan seorang hamba. Nah, barakallahu fikum, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in mimma ja'a bih. Mendustakan sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendustakan, tidak beriman. Nah, barakallahu fikum, terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa apa? Bisa menghilangkan, membatalkan keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Tsumma akhadtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir." Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang sebelum mereka itu sudah mendustakan. Kemudian datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan petunjuk, penjelasan, dan juga barakallahu fikum, penjelasan dan juga kitab yang jelas. Itu pun apa, mereka masih mendustakan. Summa akhadul ladzina kafaru wa kaifa kana nakir. Kemudian aku mengadab, menghukum orang-orang kufar. Bagaimana? Barakallahu fikum, akibat daripada hukuman tersebut. Keadaannya sangat ngeri. Barakallahu fikum. Adab dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala yang ke-6 ini kita tunda pada pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai apa? Keyakinan bahwasanya adanya petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih bagus, lebih baik, yang itu nanti berkaitan masalah hukum selain hukum Allah taala. Paham ya? Karena banyak orang-orang yang mungkin gagal faham, atau dari kalangan takfiriyun, dari kalangan orang-orang barakallahu fikum, jaringan Al-Qaeda, atau dari kalangan orang ISIS atau yang semisalnya, yang mereka akhirnya mengkafirkan pemerintah muslim. Barakallahu fikum, karena alasannya tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an was sunnah. Maka insyaallah taala kita akan tunda pada pertemuan yang akan datang, karena rinciannya tentunya apa? Rinciannya sangat penting, yaitu agar kita tidak salah faham dan juga tidak gagal dalam memahami mengenai apa berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.